Halo sahabat sekalian, mari kita belajar Alkitab. Banyak yang berpikir bahwa keselamatan bagi orang yang hidup sebelum Yesus berbeda dari keselamatan di zaman Perjanjian Baru. Mari kita luruskan bahwa rencana keselamatan Tuhan tidak pernah berubah. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, keselamatan hanya diperoleh melalui kasih karunia Tuhan. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena dosa membawa maut, dan Tuhan yang kudus tidak mentolerir dosa di hadiratnya. Hal ini ditegaskan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Sejak kejatuhan Adam, Tuhan sudah menetapkan bahwa keselamatan datang hanya melalui anugerah-Nya. Keselamatan di Perjanjian Lama tidak pernah berbasis pada usaha atau kepatuhan manusia, melainkan pada iman dan kasih karunia Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian 19 ayat 6, Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini menunjukkan bahwa iman adalah dasar keselamatan, bahkan sebelum hukum diberikan. Dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6, ada nubuatan tentang Mesias yang akan terluka karena pelanggaran kita dan dihukum supaya kita mendapat keselamatan. Semua simbol dan korban di Perjanjian Lama menunjuk kepada Kristus sebagai penebus. Demikian juga seperti yang dikatakan pemazmur di Mazmur 32 ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Setelah kejatuhan manusia, Tuhan memberi tanda keselamatan melalui korban. Korban anak domba yang tidak bercacat sebagai lambang kesucian dan darah sebagai lambang kehidupan menunjukkan bahwa dosa harus ditebus dengan kehidupan yang tak bercacat. Dalam Keluaran 12 ayat 5, ketika perayaan Paskah pertama kali diperkenalkan, umat Israel diperintahkan untuk menyembelih anak domba yang tidak bercela. Ini adalah lambang Mesias yang akan datang. Sistem bait suci yang diberikan melalui Musa memperjelas bahwa dosa membawa maut, tetapi Tuhan menyediakan jalan keselamatan melalui korban pengganti. Ibrani 9 ayat 22 menegaskan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Hal ini dijelaskan secara mendalam di Imamat 19 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dalam hari raya Yom Kippur, yang berarti hari pendamaian, terdapat 2 kambing yang dipersembahkan, satu bagi Tuhan dan satu untuk Azazel melambangkan Lucifer. Imam besar akan membawa darah ke dalam ruang Maha Kudus, melambangkan bagaimana Kristus, imam besar kita yang sejati, akan membawa darahnya untuk menebus umat manusia secara keseluruhan. Ini adalah gambaran penyelesaian dosa, sebagaimana dinubuatkan dalam Daniel 9:24, bahwa pada akhir zaman, pelanggaran akan dihentikan dan dosa dihapuskan. Melalui ini, umat Israel dan dunia dapat melihat kegaratun akan mengakhiri dosa untuk selamanya. Tuhan telah menubuatkan hal ini di Imamat 15:29-30. Inilah yang akan menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan dirimu dan janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Di Perjanjian Lama, keselamatan telah disampaikan melalui kasih karunia dan iman kepada Tuhan, bukan dari ketaatan hukum. Dalam Yehezkiel 16:2, Tuhan berkata, "Aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus mati. Bertobatlah dan hiduplah." Tuhan selalu menyerukan kepada umatnya untuk memilih hidup melalui iman kepadanya. Dalam Mika 6:8, Tuhan mengingatkan umatnya bahwa Dia tidak menginginkan korban semata, tetapi keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati di hadapannya, yang menunjukkan bahwa hubungan dengan Tuhan adalah dasar keselamatan, bukan perbuatan-perbuatan hukum. Kembali hal ini ditegaskan oleh Nabi Tuhan di Yehezkiel 15:2, "Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus mati, demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup." Perjanjian Lama dipenuhi dengan nubuatan tentang Mesias yang akan datang, dan seluruh sistem hukum serta korban adalah bayangan dari kedatangan Kristus. Dalam Kejadian 3:15, janji Mesias sudah diberikan ketika Tuhan berfirman bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular.
Ini adalah nubuatan pertama tentang kedatangan Sang Penyelamat. Meskipun hukum diberikan secara khusus kepada Israel, hukum-hukum moral Tuhan sudah ada sejak awal sebagai bagian dari karakternya yang kekal. Yesus sendiri menyatakan dalam Matius 5:11 bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menggenapinya, menunjukkan bahwa hukum Taurat adalah bagian dari hukum Tuhan yang lebih agung dan tidak terbatas. Yesus menyempurnakan hukum ini, memberikan wawasan yang lebih dalam dan penuh kasih yang merefleksikan kehendak Tuhan. Hal ini dinubuatkan di dalam Yesaya 7:15. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam Habakuk 2 ayat 4 dikatakan, orang benar akan hidup oleh iman, yang dikuatkan oleh Paulus dalam Roma 1 ayat 11 dan Ibrani 10 ayat 38. Dari zaman ke zaman, keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman dan anugerah Tuhan. Ellen White juga menegaskan bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi mereka yang datang kepadanya dalam iman. Ini adalah prinsip yang konsisten, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Hukum Tuhan bukanlah jalan keselamatan, tetapi diberikan untuk menuntun manusia menyadari dosa dan kebutuhan akan pertobatan. Allah selalu berjanji kepada mereka yang memilih untuk hidup menurut kehendak-Nya. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat Yesus sebagai penggenapan dari hukum Taurat dan korban di Perjanjian Lama. Tetapi esensi keselamatan tetap melalui anugerah Tuhan saja. Hal ini dijelaskan kembali di Galatia 3:24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Demikian juga dikatakan pemazmur di dalam Mazmur 19:7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi sebagaimana diuraikan di atas, mereka yang hidup di zaman Perjanjian Lama menerima keselamatan melalui iman dan kasih karunia, sama seperti kita hari ini. Meskipun mereka mungkin tidak mengenal Yesus secara langsung, perlambangan korban dan hukum bait suci telah menunjuk kepada Dia yang akan datang. Dengan demikian, keselamatan bagi umat Perjanjian Lama tetap melalui Kristus dan kasih karunia Tuhan yang diterima dengan iman. Mari kita merenungkan ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh para nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti kapan dan bagaimana saat yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kami akan senantiasa mendoakan Anda untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan dan semua janji-Nya. Karena darah Yesus, maka kita semua boleh hidup dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati.